dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum. Jadi takwa itu supaya derajat syukur. Kalau Nabi membahasakan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis nih, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum. Jadi takwa itu supaya derajat syukur. Kalau Nabi membahasakan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis nih, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kesemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan siratoka, jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta. Sama ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'allama bila sehin fasehuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah kritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Ini apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah, itu harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Sama ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, ya yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Mas ngaji gayane kok wong soleh, engkok mulai kumat meneh. Soleh meneh, kumat meneh itu kan nggak meyakinkan. Istighfar geno nangis, karek nonton dangdut nyesal. Terus apa ya? Nggak jelas kan? Terus gak katil maksiat ya nyesal, gak saya sel toat ya nyesal. Itu nanti ikut partai wa corona atau ruku bidunubihim qolatu amalan sholihah wa aqrana wa sayyi'at. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Baik sampean sering sholat top awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi itu sopok wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin ke pangeran, sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering jawab, nak ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nak keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nak keterusan itu ya jadi ambisi. Nah, gak jelas ini imam masjid terus istiqomah apa mau? Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, kenapa?
ketok manusia. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Lo cerita wali-wali top Abdullah bin Umar niku semadzab dengan Abdullah bin Abbas. Ini buatan senang berhidup tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 nawa sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang perbatasan. Nak sholat di bojone tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra di bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sih. Baru tukaran. Cara meyakinkan karena jika kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita ada maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Apa nanti tidak tahu kaji atau umroh tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram dibeli ngenes. Kamu nangis sing elek bojoku tok. Wong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, kamu nangis sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, no? Akhirnya sing wedok gak terima. Kamu nangis ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir Paman faradha fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau haji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong penggene makop niku nggon tawaf niku. Terus masyaallah wong ayu di pirang-pirang, wong ganteng di pirang-pirang. Terus mari geger, rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi pulau suwon ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama, termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah apa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdul bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik kedua beliau. Akhirnya beliau milih nggak di tanah haram, terus tukaran-tukaran lah nak yang tanah. Maksudnya yang geremeng, betul tukaran bacaan geremeng titik nara yang Masjid Haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di misalnya sholat gak ngewarep nang Masjid Haram, sebeli sholat ya Allah, sini uang. Terus gak ngewarep dan paling afdal, sebeli paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus seuzon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau bismillah ta ora tak go ngarep. Oh yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niate kok ngarep kepen ngetes sudah sih mau bismillah ta ora. Lu ngapain wae salat atau wae seuzon. Bukan tafanat. Aku krungu dhewe tau kok ngarep mungkin ra moco. Sing kok guri ora moco tapi lontong ora aku kok ngarep yo kepen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep. Terus kedua niate iku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi salate kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar. Ibu niat tapi niat elek roh. Tapi tidak semua yang di sofa walu niate baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking apiane pangeran. Pulau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu sini. Dulu wono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saiki luwih akeh. Tapi tawalannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa sejarah itu dulu wono santri nakal. Saiki luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge, mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning pasar Bangkilan jarang. Jadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul nyamar. Jauh ini sini ning jero seding. Kadang ya orang ini rajin bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, wali senior, namun wali betul. Nah, sama kayak jadi wali kan serana kuota wali, sebelum beragam jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, juga digratisi, juga ergo murah. Kiai ini ngerti, nah itu niat elek. Suatu saat gak ada perkembangan. Santri ini mulai gerembeng karena nggak direspon, diceluk begini ini.
Dia pentok anakku. Nggih Yai. Kowe salat ning Masjid Haram sop awal 40 dina jamaah mbok sop awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Nggih. Kok ngono? Salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua selesai ku ini nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmatnya rukuk terus nyaman. Saking nyamannya itu berkebutuhan sholat di sop awal. Bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40 diparani BG ini. Ayo mulai tak rabekno. Loh. Bukan sakit, Bang. Jadi nak wis sholat 40 dina tak rabek. Oh, mboten sholat diterima untuk sawi tok. Mboten. Mboten. Nanya uang sholat diterima dijoli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, kadang rodok delok wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang corot. Jadi wali kan ini. Akhirnya kiai ini sing nangis. Tung gelem lek tok aku bede mantu wong. Iki gak gelem tenan. Nanya uang salat diterima dijoli. Oh, itu luar biasa. Terus malah ini ngaji ya, terus ngaji talqinul dzikri bahwa pada akhirnya yang paling dhuwur teng hadi dar udah ilah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallah itu sah dan meyakinkan. Cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun, di antaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah usbisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplung ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, wis ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka itu ceblok entuk ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Neraka untuk syafaat itu kecil. Wis ora itu kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak. Jadi surga dibikin ya di hadil kalimah, neraka dibikin juga di hadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang terima masuk surga, yang menolak masuk. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah, cara Ibnu Qayyim, hadisnya nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Karena karuan rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sama hati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masa Nabi dihisab kan enggak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di karena yang jelas surganya enggak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Saya nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko ini ya. Ini yang itu. Ya itu hisab itu. Biskop ya bayar, mlebu masjid yo bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wa. Nah, artinya ada hisab juga kalau ukurnya la ilaha illallah. Terus wabiyadil kalimah bi isatir rasul. Karena kalimat ini Rasul diutus untuk melatih la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakian kan terus hasilnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari, suwi temen. Kemudian nak tinggi tahlil wong tua terkenal suwi lagi tahlil dipimpin Mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Prop. Itu sudah sampai. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil suwe-suwe. La ilaha illallah ping 3 hadir tersebar. Niku semua ijazahnya hanya 3 kali. Itu kok jadi pirang-pirang itu. Tapi nak la ilaha illallah kalau enggak hadir ya tak baleni nah jadi 6. Kok enggak hadir? Sebetulnya ping 1000 pun enggak hadir, ini yang masalah.
Kalau waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus enggak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqina 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Wa fiha wa 'alaiha. Saya gini, usume usul. Wa fiha wa 'alaiha. Tren ini gini, wa 'alaiha wa fiha. Wa fiha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya, Pak. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha wa fiha. Wa 'alaiha wa fiha. Oh berarti orang jelas prinsipnya juga jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh niku fi akhiri hayati ini sering mau talqinu dzikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya jika kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh ijtihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kula oleh ijtihad. Di beberapa Indonesia itu tarekat punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara mazhabnya Abdul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika li hadhil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salah. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighfar. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salah. Jadi dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah. La ilaha illallah cara mazhab Abdul Hasan Asy'ari karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum maka. Jadi cara pikirannya Abdul Hasan Asy'ari itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar. Nanti insya Allah pasti dimaafkan di hak la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika hadhil kalimah. Karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salah. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Jadi para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum. Jika mau kan awet di sisi malaikat. Dia wong kafir 70 tahun Gusti. Mau celek lo pisan langsung jenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya, tapi masalahnya nak malaikat. Tapi kowe golek wajib lha iku mari perkara iku. Mari masalah kan. Perkara ikhlas iku mari masalah. Ate ngguri malah meneh. Tapi kowe mau celek lo ambek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa kok kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok di gremengi. Nah, terus sing ngundang melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono pikir ya ora ono. Maksudnya kalau cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fase sing cepet. Insyaallah. Oh, nang desa kula anggere muni tahlil ben gedhak nang kabeh, mesti cepet. Jamin mesti cepet. Kalau dia sering ngomong, aku cepet lah lu mati sing suwi. Kau suwi mari dosa gremeng yo, perkara. Lagi kan kesungkan lek kula. Dan tengah adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai sing tua akhirnya malah cepet.
Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam Thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihatul istighfar itu ba'da sihati la ilaha illallah. Jadi dia mau ya, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam. Ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari. Itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nah ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Nah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman itu lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah yang khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan situ, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo itu layak balus sakta wal irtiyab, sudah nggak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Komen kasiat, ikut mana ya? Nak 2.000 kasiat ini, nak 2.000 kasiat, wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis, itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kan? Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, ngundang orang-orang kondungo. Nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing donga yang ngerti nak ra mandi, potongan mau seneng duit itu kan insya Allah ra mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus-menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1, takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau.
Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andikan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang karena Nabi Pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi itu nggak mati. Nah, ketika era sampai dia nak kiai tenan Pak. Oh dulu ada suge kira kiai kan ribet. Mungkin ada kiai ora suge kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Bikin pertanyaannya, mengukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Mengukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi ya, kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan. Nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2. Yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu. Annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah. Jibala Makkah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan, baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti. Karena itu jadi problem jangka panjang. Ya kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini. Dan kiai ini bendino dalah, mesti mati tungan. Gue saking tirakat lah, gue mesti mati tungan. Nak berdungo ini sepodo aja lah. Misalnya mesti mandi, nak wong waras mesti gue dungo husnul khotimah, rasi gue golek juga, gue mesti amatir. Nah masalahnya nek gue husnul khotimah bagi mereka yang kedunya ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor 1 itu al ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi wastaghfir li dzambi. Gimana kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinul zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as atau wa fiha nub'as insyaallah taala minal. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi, barbar, itu ono sing nyong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ora terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai dipahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau ada pengalaman saking kitab-kitab surah, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak. Rata-rata ahli sunnah bilang diterima. Tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Kullu man qallada fi tauhidi imanu lam yaklumin tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa,
Ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Ana pletonge sapi ya mesti ana sapine. Ana asarul aqdam, artinya ana tipake wong liwat ya mesti ana sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya amkhuliku min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hada sing inda ahlil mantak yusama iltizazan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqal adam. Yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan profesor lah mesti stres. Iya, wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah gitu. Diajari bumi ki ana mbah wonten, terus sing gawe bumi ana ya ana, wong barane ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang, itu cara Fathul Bari. Hadat sin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Al-Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Salah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah kalau hadil maujudat ya khalaqal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate nak maca sak mene paket ngene, nak sak mene paket ngene. Lah anak raman terus mental. Gitu la ilaha illallah yo ngobot. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek. Itu kepentingan saya hanya satu. Supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Iku mbok sampean profesor lah iku saya iso logika wong barang ra ono kok nyebabno al-aqdam yadullu alal mas. Jadi ono peletong ya mesti ono sapi ini. Ono sifat tacaane kaki ya berarti ono sing barli. Artinya hadil alam ini asarun min asari kudrati. Kula suwun kula wau mun maca sanad talqinul fikri dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Jofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu nggak bisa karena banyak khurafat, banyak syidat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya di antara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas, sampean cari di kamus ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran itu sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora bayar, sing aku elek lah yo payu rabi. Nifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno, wah aku njaluk jadi bupati ora njaluk sugih ribet. Lho kok kecelok wong alim mboten ate nggih donga nemen-nemen. Sing wis liwat e. Ngaku yo narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil gawe di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung itu sudah pokoknya. Lho kok sampean ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, dia tetap oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden kowe ngopi untuk utangan ya wis semeneng. Mulai ra diusir bojo ya wis semeneng. Sebenarnya seneng itu gampang.
Mbok yo nyifati pangeran itu wis gampang-gampang lah kayak di Quran ini. Nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni. Aku melaratlah nyatane kelar. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean enggak kakean donga ben sugih. Kalau bolak-balik cerita, kalau nanti dolani wong elek, rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik tak jadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak. Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Yang pertama ditata apa? Omah gede, omah ditata. Sesuwe mobil ditata Alfa. Terakhir sing dievaluasi sampean. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Mesti sampean kena evaluasi. Iku mesti ya udah. Akhirnya Rasito. Jadi kalau itu nanti bully yang terbaik lah, kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini tuh. Akhirnya, ya Gus, tidak mungkin. Omah suwapi, mobilnya suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa? Mulai. Artinya sudah lah, tidak usah. Kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, sak wong Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena waswase setan tak jamin. Sak wong salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillah alladzi ja'alana minasy sajidin wasakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Sore pura fakatan jalo. Karena potensi tidak mandi itu tinggi. Sama ndak kutub, ndak afdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis donga itu umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah wa fi artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya. Karena cara itu hasanah ya ra bisa jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman jadi kiai, selanggar wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ada mandi. Jajal saya mendung apa jajal. Selama ini ya, juk mapan yo ora tau mapan. Juk suga yo prakut. Mesti paring secara pangeran wis maringi sebeli sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi coba lagi latih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur, bengi-bengi seradi duit di kamar, wudhu, sebariku ngelamun, jujur besok. Yes, alhamdulillah, gak maksiat. Kira usah bayang terus tahajud, qiyamul lail itu para habaib, para ulama itu kira ramah komel lah seperti itu. Cukup ramah komel. Tangi turu, seradian tempiring itu alhamdulillah. Pokoknya itu gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi, pokoknya mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya fi hadzafiriya. Jadi bayangkan ini man asbaha aminan fi sirbi, ngontrak ya ra diusir ning omah, kumpul mertua ya ra diusir mertua, kumpul bojo ra diusir bojo, aminan fi sirbi. Mu'afan fi jasadi, urip nak guyu do banter bengak-bengok. Indahu kutu yaumi dina itu iso mangan ini faka'an nama khizat lahu dunya fi hadzafiriya. Anggap ae kowe itu tak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 5 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip sing gampang gitu. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lah. Pokoke lha gimana niki pokoknya niki kampanye syukur lah. Pokoknya karena tadi coba yang biasa donga-donga itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang bersama arani. Doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi ummati ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika azimi sultanik la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampeyan kan enggak muqaddimah suwiti.
Dungane sing wis gak dia 13. Kalau kan sering mau Ihya itu, kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali, saking panjangnya. Sama dulu dunga-dungane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dungane sithik. Nak jenengan mukadimah alhamdulillah rabbil alamin nabi angop. Pas donga ya Allah ya Rabbana kok menahan. Terus gak dia tiga. Jadi saya mohon sekali, pokoknya agama ini harus difarokin wasuhu. Dan kalau dungo yang paling kalau tenang sama yang Mbah Mun gini, Gus Fariki namuna amin. Makanya kita itu pokoknya senang. Makanya kalau suwun deh, pokoknya beragama terus senang. Rodi itu beliau, Rodi itu kalau anak makna itu marem di pengiran Allah itu marem. Tapi Sayyidina Ali loh. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran antakuna laka abdan. Pun Gustin tak bangga kula dadi manusa mergo pangerane jenengan. Cara di pengiran Fir'aun kan yo ribet loh. Mati tenggelam jadi ton. Terus wa kafani fakhran antakuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Kalau jadi kawulane presiden di cocoplok, kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane musuga kadang bang. Ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhran antakuna laka apa? Abda. Terus ini kalau rasi provokatif loh. Mesti zaman akhir sampai pandeminya tenis rasi syukur ribet. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Ya. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara, dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-muslim, kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada keantisan Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mudalek itu tidak pakai kitab. Karena kan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana ya? Yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis-syai' lafihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan.
Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makannya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna an-nisa. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajidan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa, itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, artinya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah, ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang di pertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden terus jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana, sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain. Ya. Jadi dulu itu orang itu begitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum, dan harus minum satu gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum.
Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga disuruh kasih sate, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi Covid seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya. Istighna tadi, kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisullah, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat tadi. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibih, di anak turunnya, di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh mutu kalau bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan konflik. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator gitu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak yang gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang.
Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, atau sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu itu sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong apa? Ngene esuk-esuk nyemak bocah, kesel kabeh kono enak ngopi, rokok. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka tidak tahu. Jadi, nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja namanya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan kenjenengan. Nggak usah sowan di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighfar. Ngoten tok Gus ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah lah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Saya kalau kiai kan enggak. Di sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan juga, itu disolati enggak? Saya sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wanitia itu ya kualat tenang gitu, karena ini yang on time. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah kita memang fa'inna yadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa-apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas nggak punya uang, itu dokter gak di duit kan gak pantas. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter itu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, saya itu kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan pokoknya nggak pas itu. Misalnya rektor Unisula ditanya muka nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu.
Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan Munkar Nakir. Masa rektor ditanya Munkar Nakir enggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak Munkar Nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya Marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya Marabbuka manabuka yang ngotot. Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngaji mungkin. Saya akan rileks wali di Bapak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh, enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa. Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara masjid itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Nah, dulu Islam mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah, dan itu nak nganti selera tentang wanita cantik. Itu juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa itu? Ya, enggak senangnya ketemal gemblong gitu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja harus dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya lagi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik, itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah itu, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya. Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya harus bagus nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua itu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel.
Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Karena ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu sudah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andai kan tidak ada konak nerimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia itu kayak Prancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Prancis. Bahkan dapat istri orang Prancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Prancis 2 tahun, Indonesia hebat. Di Prancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan rimo ing pantum, bisa chaos Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barukannya dididik dia itu geman nyalahno wong liya. Urip romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampai no salam Gus muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan nih? Ngomong nggak paham. Ribet kan? Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in. Bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau gitu. Misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya ada Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi ya. Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden, atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar. Musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini. Terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan sama botohnya. Paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar. Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya. Jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka. Ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan, saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah nggak diapresiasi. Malah diturunkan ayat, intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Betul. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Ribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut
apa ya musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu oleh. Jadi misalnya Uni Sula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Anak-anak pang di perapatan dia berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu, iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka nggak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran, sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wajah Allah kalimatam baqiyatan fi akidih. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Keluargamu karek wong tuamu, nak wong tuamu ridho, Allah ridho, nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Dia tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak ada usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus kalau nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak senang pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam.
Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng. Misalnya punya istri pemarah, ya bagus marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus fantasi kalau dimarahin istri. Bagus marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudahlah masa ini ingin nggak maksiat. Kayaknya nggak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa sih kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan?